Tio, kemudian di sini sudah ada Pak Randy ya sebagai pembimbing Tio dan ada Bu Is juga ya untuk menjadi penguji. Kemudian orang tua Tio lagi di ya. Oke. Baik, hari ini kita akan menyaksikan presentasi KAS dari Tio ya. PJOK tentang badminton. Waktu presentasinya 15 menit, tanya jawab 10 menit. Sudah siap? Ya, dipersilakan Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Ahmad Setia. Di sini saya akan mempresentasikan topik saya KS, yaitu badminton. Kita sekarang akan masuk ke daftar isinya. Di sini ada pelajaran yang diminati dan dikuasai, atau topik bebas yang diminati dengan menyebutkan alasannya. Lalu yang kedua itu ada topik yang paling diminati dengan dijelaskan, 4 phases of understanding. Lalu ada juga refleksi diri terhadap sikap belajar. Dan juga ada rencana tingkat lanjut dari siswa, bantuan yang diharapkan siswa dari orang tua, dan juga bantuan yang diharapkan siswa dari guru. Alasan saya memilih topik ini. Dulu waktu saya masih bocil ya, masuk SD, masuk ya SD lah ya. Saya waktu di kompleks saya suka sekali bermain badminton bersama teman kompleks saya. Di kompleks saya itu ada SMA lah, anak SMA. Kita bermain bersama, saya melihat itu sangat jago sekali bermain badmintonnya. Bisa melakukan berbagai trik, kayak teknik, apa ya yang namanya ini? Yang kayak gitu lah, yang aku nggak bisa gitu. Nah, terus juga aku juga memilih topik ini juga karena waktu pelajaran PJOK badminton, aku ngelihat ada kakak kelas atau kelas 7, kelas 8 gitu, main badmintonnya kayak aneh banget. Servisnya kayak atau pas mukulnya sambil digerakin gitu seluruh badannya. Jadi aku juga ingin berbagi tips gitu. Ya, kita lanjut ya. Sekarang kita akan masuk ke 4 phases of understanding. Kita akan mulai dari yang pertama dulu, yaitu explanation. Menjelaskan. Ada apa itu badminton, beberapa teknik dasar badminton, dan juga sejarah awal badminton yang saya pilih. Apa itu badminton? Kalau menurut saya, badminton adalah olahraga yang menggunakan tangan kanan sebagai senjata utama. Lalu jika ingin bermain badminton itu, kita membutuhkan dua alat, yaitu raket dan juga kok. Teknik dasar badminton. Teknik dasar badminton itu ada drive, loop, service, smash, dan juga chop. Drive. Drive itu adalah pukulan kok lurus. Jadi kalau kita mau mukul kok itu lurus gitu. Kayak ini. Ini koknya. Ada kok arah ke kita. Kita mukulnya lurus gitu. Lurus gitu. Lurus gitu mukulnya ya. Jadi kayak lurus gitu. Karena lurus itu, jadi kecepatan koknya juga makin cepat. Kalau misalnya mau kena ke kepala orang gitu, nah itu juga bisa lebih baik buat mencapai poin. Jadi usahakan kena kepalanya gitu. Nah, itu juga ada loop. Loop itu pukulan melambung. Kalau misalnya ada kok yang kita itu mau smash lah misalnya. Kita bisa melakukan loop ini kalau menurut saya ya. Kita bisa melakukan loop. Nah, musuhnya pasti pasti akan smash lah ya misalnya mah. Kalau menurut dari saya begitu, smash, kita bisa melakukan defense. Nah, cara defense itu bisa kayak gini nih. Ini raket kita. Taruh di bawah raketnya kayak gini. Sambil kedua kaki kita membuka. Misalnya ada kok gitu, ngarah ke kita ya, ngarah ke kita dulu ya, bukan yang sini tuh.
kita bisa langsung ngarahin raketnya ke atas gitu. Kalau misalnya ngarah ke sini, bisa juga kayak ini kan raketnya nih, raketnya ada raketnya cepat banget, dia bisa langsung. Gak mungkin kan kita pakai. Itu cuma buat profesional doang. Aku kan masih manusia biasa. Nah, dia bisa lebih efektif mah gini. Lem. Ya, pokoknya begitu nanti raketnya bakal melambung lagi. Kita punya kesempatan buat nyerang. Kita langsung ke servis. Apa itu servis? Ya, servis itu pembukaan. Pembukaan badminton. Kalau misalnya nggak ada servis dalam suatu perlombaan atau apa itu yang nggak bakalan bisa. Ada dua tipe servis. Pertama servis atas. Ya, tapi kita kalau dalam aturan badminton gitu harus di bawah ya. Terus kalau misalnya ada lagi satu servis yang kalau kita itu pengen melambung ke atas gitu jauh, itu yang kayak gini nih. Tapi tangan kita yang kanan itu harus dalam mesin ya. Lalu ada juga smash. Nah yang tadi aku bilang smash itu squat banget ya. Lalu juga cara untuk melakukan smash itu harus menggunakan pergelangan tangan yang kuat. Pergelangan tangan yang kuat. Kalau misalnya nggak kuat, smash kita bakalan sia-sia, lalu stamina kita juga bakalan terbuang. Direkomendasikan untuk saya bagi pemula itu jangan nggak usah latihan smash dulu Lalu ada chop juga. Kalau dalam bahasa Indonesia chop itu adalah memotong. Nah, kalau dalam badminton tuh apa? Kalau dalam badminton itu ini kan ada net ya. Kok dekat net gitu, pokoknya di area kita. Ini raketnya. Di tangan saya itu ada kok gitu ya, misalnya. Itu kayak deketin koknya yang dekat net itu. Langsung kayak gitu, kayak apa ya? Mirip smash lah ya, cuman lebih mengerikan gitu. Butuh refleks lebih gede lagi. Kalau apalagi pas kita ngiranya dia mau ngecop, dia tiba-tiba malah drive. Pas kita udah maju ke depan, dia malah drive kan gitu lah ya. Ngerti nggak? Sepuh doang yang tahu sih. Maaf ya. Ya, kita lanjut. Nah, mungkin sekarang saya akan berbagi ilmu tentang sejarah awal badminton. Nah, sejarah awal badminton tuh awal-awalnya. Nah, sejarah awal badminton itu dulu bulu tangkis itu bernama Puna. Poona. Awal badminton itu ada dari India. Tapi ada juga orang yang menganggap badminton dari Mesir. Sudah lama sekali gitu. Tapi kalau ya sesuai kepercayaan masing-masing, saya percaya sama India. Kalau dari India itu kan dari Pune, India kan kayak tidak populer lah bulu tangkis itu di India. Lalu ada dua tentara Inggris yang bernama Kapten Balil sama Kapten Thomas. Mereka datang ke India lalu membawa olahraga badminton ke Inggris. Lalu Inggris pun terkenal. Nah, lalu badminton pun terkenal di Inggris. Pertama kali badminton dimainkan itu ada di kediaman apa ya? Sebentar saya lupa. Duke of Beaufort. Itu pertama kali badminton dimainkan di Inggris. Lalu kenapa sih yang awalnya namanya Puna menjadi badminton? Ya itu gara-gara badminton Puna ini dimainkan di Inggris. Itu tuh dimainkan di rumah, sering sekali dimainkan di rumah yang bernama badminton. Lalu orang-orang pun pada kenal sama Puna ini, lalu menyebut kalau Puna ini adalah permainan badminton. Lalu permainan bulu tangkis itu berkembang pesat pada tahun 1893 karena adanya asosiasi yang membentuk bulu tangkis. Nah, pada tahun 1934 juga dibentuklah IBF, International Badminton
Brevard Federation. Maaf ya. Yang pelapornya adalah negara Inggris. Kita lanjut ke application atau yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya pilih itu adalah pengalaman dan juga hobi. Pengalaman. Memperlihatkan pengalaman bermain dan membagikan skill bermain. Maksudnya itu adalah kalau kita kan aplikasi menerapkan kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya ada orang mengajak kita untuk bermain badminton, mungkin pas kita lagi pergi lah ya ke rumah sesepupu atau ke rumah teman, anak atau dari teman kita itu mengajak kita bermain badminton. Karena kita sudah berpengalaman, kita bisa bermain badminton dengan lihai. Lalu ya gitu. Juga kita dapat membagikan pengalaman skill bermain kita juga kepada teman-teman kita. Lalu hobi. Hobi dalam hal yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Kalau aplikasi kan menerapkan ya, hobi ini kita bisa menerapkan badminton dalam hobi. Dibanding kita diam-diam di rumah terus bermain HP, rebahan-rebahan, tidak menghasilkan apapun, membuat mata lebih rusak. Main badminton justru bisa lebih bikin kita happy dibanding HP. Hobi dalam hal yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Bentar, positifnya apa dulu? Ya positif dalam tidak bermain HP lagi. Lalu selain itu juga masih ada banyak lagi. Selain bermain badminton juga kita bisa bermain basket, bola, yang menghindari hal yang buruk lah dengan digantikan hobi. Perspektif. Yang pertama yang saya pilih itu ada sudut pandang orang lain tentang badminton. Yang kedua ada pelajaran yang bisa diambil dari sudut pandang orang lain. Sudut pandang orang lain tentang badminton. Sedikit penjelasan dulu. Kalau misalnya ini menurut saya saja ya. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang menganggap badminton ini ada olahraga bla 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 gitu. Ini menurut saya saja ya. Mungkin tidak dari kalian ada yang menganggap seperti ini juga. Tapi pasti ada beberapa juga yang menganggap hal olahraga badminton adalah olahraga yang gampang gitu. Kita lanjut ya. Jadi badminton adalah olahraga yang gampang. Kalau menurut orang-orang pasti olahraga badminton itu cuman iniin kok doang ya. Itu doang. Kalau ada kok ke belakang kita tinggal mundur doang. Padahal sebenarnya itu lebih susah daripada yang kalian perkirakan loh. Kenapa bisa lebih susah ya? Ya karena utama satu hal dulu, kalau badminton itu adalah olahraga berat ya, sama seperti bola dan juga basket. Badminton itu bisa menguras stamina kita. Lalu juga badminton itu membutuhkan strategi juga, sama seperti bola dan juga basket. Strategi dalam, walaupun 1 lawan 1 kita juga butuh strategi. 2 lawan 2 juga butuh strategi. Strateginya itu apa? Ya, apa ya, nggak tahu. Kenapa badminton itu bisa olahraga yang gampang menurut orang-orang? Seperti yang tadi saya bilang. Kita lanjut oke. Pelajaran yang bisa diambil dari sudut pandang orang lain. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan, menilai penampilan dari luarnya. Kalau kita, ya gitulah. Kita masuk ke self-knowledge. Yang saya pilih ada 2, cara terbaik memberi informasi terkait topik ini. Lalu yang kedua ada pengetahuan terkait lainnya, yang dapat meningkatkan pengetahuan aku. Cara terbaik memberi informasi terkait topik ini. Membagikan informasi dengan cara tidak boleh dipendam sendiri. Jadi kenapa saya memilih cara terbaik memberi informasi terkait topik ini? Karena misalnya contohnya itu saya membantu teman saya belajar Al-Quran. Lalu saya bilang kepada dia untuk jangan memendamkan skill Al-Quran yang sudah saya ajarkan kepada dia itu untuk sendirinya. Jika ada orang lain yang membutuhkan juga, itu harus diberitahu juga, diajarkan juga. Nah, jadi kita tidak boleh untuk diri sendiri lah, ngerti ya lah.
untuk diri sendiri gitu. Kan kalau kita bagi skill kita gitu atau pengalaman kita, kita bisa memperoleh banyak pahala dari setiap orang yang dia beritahu gitu. Mungkin bisa banyak sekali lah ya. Pengetahuan lainnya yang dapat meningkatkan pengetahuanmu. Belajar teknik lainnya di YouTube atau yang lainnya. Yang lainnya itu bisa belajar dari orang yang sudah berpengalaman seperti Pak Risman atau Pak Randy. Lalu juga belajar teknik lainnya di YouTube itu bisa lihat dari kayak pertandingan internasional gitu lah. Kayak bisa lihat pergerakan orang kayak gimana untuk ke belakang gitu. Saya biasanya kalau belajar teknik badminton dari YouTube. Terus kalau misalnya mau belajar cara untuk memperkuatkan stamina dan juga pergelangan tangan tuh dari orang-orang seperti Parenti Parisman gitu. Sekarang kita masuk ke refleksi diri terhadap sikap belajar. Ini kelebihan dan kekurangannya saya meminta ke orang lain gitu ya, bukan dari saya gitu, meminta pendapat orang lain. Rasa ingin tahu yang kuat dan tidak terlalu terpaku terhadap teman. Saat orang yang saya tanyai memberi jawaban seperti itu, saya juga relate sama jawabannya. Karena saya itu memiliki ingin tahu yang lumayan kuat dan tidak terlalu terpaku terhadap teman. Buktinya itu saya bertanya yang tadi seperti saya bilang, bertanya kepada Pak Rendi dan juga Pak Risman. Lalu kekurangan saya itu terlalu terlalu buru-buru mengambil tindakan dan terdistrak hal sekitar. Nah, saya juga relate dengan jawaban yang diberikan orang ini. Karena waktu pramuka ya, saya itu kan sempat ya jadi pemimpin gitu ya. Ya karena pemimpinnya tidak ada. Saat saya merasa jadi pemimpin gitu, saya terlalu mengambil keputusan cepat-cepat gitu. Sehingga terjadi suatu kesalahan kecil. Jadi karena itu, saya juga ingin, saya juga dengan kekurangan saya ini. Rencana tingkat lanjut saya. Dari siswa, saya akan mengurangi sikap buruk saya dengan tahap bertahap. Insya Allah. Lalu harapan siswa ke guru itu dilebihkan waktu istirahatnya. Terus harapan siswa ke orang tua itu sudah cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum. Belum ya? Apakah ada pertanyaan? Terima kasih Tio, sangat menarik sekali ininya apa penyampaiannya, sangat interaktif. Silakan Pak Randy. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Tio, sekarang Bapak ingin mengomentari dari yang telah tadi Tio sampaikan terkait badminton. Alhamdulillah, ternyata Tio udah hatam ya tentang badminton, udah tahu tadi Bapak lihat dari segala teknik yang disebutkan sudah mengerti apa gerakannya seperti apa. Bahkan sampai dipraktekkan juga tadi sama Tio ya. Banyak yang dipraktekkan sama Tio gitu. Mungkin dari sekian banyak itu mungkin masukan dari Bapak adalah lebih untuk bisa menyampaikan dengan kata-kata bukan dengan praktek atau gerakan. Artinya Tio ini masih terbatas dalam mengungkapkan gerakan menjadi suatu kata-kata. Makanya Tio lebih banyak memperagakan kayak tadi pemain profesional kayak gini. Itu kan bisa dijelaskan kan dia menggunakan backhand secara cepat ke arah samping. Nah, seperti itu. Jadi dijelaskan dengan kata-kata gitu ya. Boleh dengan aplikasi gerakan tapi juga diikuti dengan keterangan kata-kata dari Tio, penjelasan juga. Jadi tidak hanya sekadar gerakan saja ya. Tapi dengan gerakan itu malah jadi menarik sebenarnya ya. Jadi tinggal ditambah keterangan saja sebenarnya dari tiap gerakan. Terus yang kedua itu tadi komposisi di slide kedua kalau nggak salah itu nyaris tidak terbaca sama Bapak karena warna biru ya. Lagi. Nah, bukan. Bukan. Nah, ini tidak terbaca ini. Setengah ke sebelah kanan ini
tidak terbaca. Jadi untuk komposisi warna juga diperhatikan lagi sama Tio, terutama kita di belakang melihatnya kurang jelas. Oke, sekarang untuk ke teknik ke pertanyaan dari Bapak adalah tadi di sana dijelaskan teknik-teknik ada chop, ada drive, ada loop, ada service. Nah, sekarang dari Tio ini untuk melakukan service itu bagaimana caranya? Melakukan servis bagaimana caranya? Betul. Oke. Jadi kalau menurut saya ini ya, dengan pengalaman saya waktu saya masih kelas 4 SD atau 5 SD, saya itu kalau servis itu sering sekali seperti ini. Pertama-tama, tangan kita itu eh, tangan tangan kita megang kok yang pasti. Terus tangan kanan kita, senjata utama kita itu memegang raket. Lalu kan tangan kita itu lurus seperti inilah ya, kayak nunjuk orang gitu. Nih, kayak nunjuk orang. Kita kayak gini. Ini untuk pukulan yang ke atas gitulah ya, bukan yang buat lurus dulu. Ya, yang kedua, terus raket kita itu kayak gini. Kalau dari karate kan kayak gini, kayak tangan kita itu di belakang, terus tangan kiri kita itu di depan. Nah, kalau yang badminton itu tangan kanannya itu di belakang juga. Cuman yang kalau yang karate di bawah, tangan kanan dalam badminton itu kalau mau servis yang tadi saya bilang itu, tangan kiri itu di depan, kayak mau mukul ini atau nunjuk orang. Nah, kalau tangan kanan itu kayak mau mukul orang juga di kepala tangannya sambil megang raket gitu. Terus kayak gini, gitu lah. Nah, sekarang untuk yang servis yuk. Untuk servis itu kan ada beberapa syarat Ya, atau juga ada bisa terjadi kesalahan dalam servis. Kesalahan apa aja yang biasa terjadi dalam servis? kesalahan apa saja yang bisa terjadi dalam servis? Saya kan jarang-jarang nyariin aturan badminton gitu, tapi saya mungkin mengetahui beberapa. Kalau aturan dalam servis itu, kalau mau servis yang Servis pendek. ya servis pendek itu, kita tuh nggak boleh ke atas banget kayak gini nih, nggak boleh terlalu atas. Tapi harus di bawah gitu tangan kitanya seperti ini. Ini yang di atas, kalau ini yang di bawah. Kalau dalam aturan badminton itu, kita itu tangan sama kok sama raketnya itu harus di bawah untuk memukulnya, pembukaannya. Pendaratan koknya. Apa? Pendaratan koknya Pendaratan harus koknya. kemana? Ya. Kalau itu saya pakai papan tulis saja ya. Ini lapangan badminton. Ini lapangan badminton. Kalau jelek nggak apa ya. Garis sekali ya. Karena ini ada garis gitu di sininya. Lalu di sini juga ada garis juga. Di sini juga ada garis. Nanti saya jelaskan ya. Tepatnya lapangan badminton itu seperti ini. Seperti yang bisa kalian lihat ya, ibu bapak guru. Bisa lihat ini. Masih ada 2 garis yang tidak ada. Oh ya. Ya. Nah, lapangan badminton itu lebih tepatnya seperti ini. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, kalau misalnya kita main single, Servisnya saja. servis saja. Keseluruhan. Oh ya, lupa ya. Harus kemana servisnya? Ini kan kita nih. Ini musuhnya. Ini nomor 2-nya, ini yang ketiganya. Kita kalau dalam servis itu kan kita harus menyilang ya servisnya. Bukan memukul kok itu harus menyilang.
Kalau misalnya kita lurus, nanti kita nggak bakalan dapat poin, malah lawannya yang dapat poin. Jadi kita harus nyilang gitu servisnya, pembukaan kelopaknya. Arsir kotak mana yang buat servis? Apa? Diarsir kotak mana yang masuk servis? Kan tadi menyilang. Ya, Menyilang ke yang kanan atas itu ya. Yuk. Menyilang ke kanan atas itu kan. ya. Nah, ke situ. Hmm. Kalau ke atas atau ke samping itu masuk nggak servisnya? Nah, kalau ke situ masuk nggak servisnya? Ini yang mana dulu? Yang single atau yang dua-dua? Sama aja. Kalau Contoh single deh. ya, contoh single ya. Kalau setelan satu itu, servisnya itu ke belakang itu nggak dianggap masuk. Kalau kita nih servis di ke belakang itu nyampe sini ya, nggak dianggap masuk. Soalnya satu lawan satu, bukan dua lawan dua. Kalau dua lawan dua, nyampe sini itu dianggap masuk. Nah, terus kalau misalnya yang sini itu dianggap masuk kalau satu lawan satu. Kenapa? Aku juga nggak tahu. Pokoknya kalau misalnya ke servis ini masuk. Cuman kalau misalnya keluar lebih sini juga nggak dianggap masuk. Dah, yang itu. Cukup, cukup. Terima kasih Tio penjelasannya. Benar kan ya? Terima kasih Pak Randy. Silakan Bu Yis, langsung saja karena waktunya sudah kelebihan. Nah, ya. Sudah lewat berapa menit, Bu? Udah kelewat ya? Hampir 15 menit. Waduh, Tio, karena Tio ini ya presentasinya alhamdulillah apa namanya banyak ya yang perlu dipresentasikan banyak ya. Tio alhamdulillah sudah lancar ya dalam menjelaskannya. Hanya ada saran dari Ibu. Ibu merasa agak terganggu dengan slide presentasinya. Ibu kira itu tentang fauna gitu. Jadi soalnya ada sapi, ada kanguru, ada penguin. Ternyata tentang badminton ya kan. Jadi nanti saran aja dari Ibu ya. Jadi kalau membuat presentasi itu disesuaikan temanya ya. Tema backgroundnya ya. Lalu betul kata Pak Randy ya, ada beberapa eh, kalimat yang backgroundnya ini ya, apa namanya, tulisannya tidak terlihat ya, kurang terlihat karena backgroundnya tabrakan gitu ya. Eh, Lalu penggunaan bahasa nanti Tio perbaiki kembali ya. Eh, Penggunaan bahasanya dengan bahasa yang baku. Di awal-awal Tio masih menggunakan bahasa yang gaul, sedikit gaul. Nah, Tio ini kan presentasinya kepada orang tua, kepada guru ya. Ah, Gunakan bapak atau ibu ya, bukan jika kalian. Nah itu ibu tadi eh, kalian, wah kalian. Nah nanti diperbaiki ya Tio ya bahasanya. Eh, Lalu ibu mau tanya satu lagi. Jika Tio di dalam satu pertandingan ya, tandingan badminton ya, hmm, kemudian wasit wasit ininya apa wasit garis misalnya tidak sesuai dengan eh, harapan Tio gitu ya. Misalnya menurut Tio itu kan harusnya masuk gitu Tio smashnya apa namanya hasil smashnya Tio itu harusnya masuk nih ke lapangan itu ya ke di dalam garis. Tapi apa namanya hakim garisnya bilang keluar gitu. Tidak sesuai lah ya. Eh, Mungkin tidak adil gitu ya. Apa yang akan dilakukan oleh Tio? Hmm. Kalau mungkin dari visual imajinasi saya gitu ya. Em, karena saya kan wasit itu kan berpengalaman ya. Tapi ada juga wasit yang curang gitu. Atau mungkin memang tidak melihatnya gitu. Kalau memang saya rasa itu benar, saya masuk. Saya mungkin akan membiarkannya atau saya akan protes. Ya, protesnya itu saya akan bilang seperti
Kayak ini masuk woi. Ini contoh maaf ya. Eh maaf atas saat Jadi Tio akan marah-marah nggak? mungkin 20% enggak ya. Ya pasti Ini bakal setiap pemain juga pasti bakalan marah ya. Soalnya kayak nganggap ini pasti emosi ya, masuk. emosi. Ya pasti emosi. Mungkin bukan saya juga, yang lain juga pasti bakal emosi. Hmm. Maaf atas ketidaksopanannya ya. Jadi hanya contoh saja. Ya nanti Tio mungkin cari cara ya dalam diri Tio bagaimana meluapkan emosi Tio. Kalau bisa jangan tahan diri ya, tahan diri kalau bisa bisa menahan diri dari emosi yang meluap-luap ya. Nah, nanti Tio cari cara ya, cari cara bagaimana meluapkan emosi dengan baik ya. Jangan sampai ada keributan ya. Gitu juga dengan kehidupan sehari-hari ya Tio ya. Terima kasih dari Ibu, hanya itu saja. Sukses Tio ya. Alhamdulillah sudah eh, keren ya presentasinya. Terima kasih semuanya. Baiklah, Alhamdulillah Tio, sangat menarik sekali presentasinya. Silakan di eh, pahami ya masukan-masukan dari Pak Randy dan Bu Yis. Semoga nanti kedepannya lebih baik lagi ya. Silakan Tio ditutup. Mohon maaf Bu Rosa sedang sakit, jadi langsung saja ke Tio untuk ditutup. Terima kasih Bu Rosa atas kehadirannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah menghadiri presentasi saya ini ya. Maaf jika saya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bu Yis, selamat ya. Bu Yis, saya nggak bisa yang Aji nggak apa-apa ya, saya harus ke kelas 7. Ya. Nitip ya.